Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rahmat Maulana Ansari dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai soal-soal untuk soal-soal kalkulus satu untuk dikerjakan seperti berikut, yaitu soal pertama, dapatkan nilai semua bilangan A hingga fungsi tersebut kontinu di setiap bilangan real dengan fungsi sebagai berikut dan diberikan fungsi dan soal kedua, diberikan fungsi fx dan gx dan disuruh untuk mencari domain dan komplemennya. Oke, masuk ke nomor satu. Jadi nomor satu mungkin langsung bisa dicari tahu ini termasuk di materi berapa, yaitu materi 3,4, yaitu kontinuitas. Di halaman 99 di bab 3 itu ada yang menjelaskan mengenai definisi fungsi f itu kontinu di titik suatu titik. Nah, karena di soalnya itu sebelumnya itu karena kedua fungsi tersebut itu sudah cukup kontinu, sudah kontinu. Tetapi yang belum kontinu adalah di titik satu, apakah dari fungsi yang di bawah dan dengan yang fungsi yang di atas apakah kontinu atau berhubungan. Itu dicari dengan definisi berikut. Mengikuti definisi yang tadi, jadi diikuti langkah-langkahnya, yaitu yang langkah yang pertama dicari apakah FC itu terdefinisi. Nah, C ini itu titik di mana ini adalah perbedaan titik, kayak titik di mana ini berpotongan atau berbeda gitu. Seperti ini kan X lebih dari satu, ini X kurang dari satu. Jadi ini bisa dicari itu C-nya itu 1. Nah, kemudian dicari FC karena FC-nya 1, jadi F1. Itu kemudian karena ini ada 2, bingung kan, ini cari yang mana ketika ini 1, berarti cari yang ini karena ada sama dengan, berarti diambil yang atas. Jadi ini ambil yang AX kuadrat min 3. Karena ini C-nya dimasukin 1, jadi X-nya dimasukin 1, jadi A kali 1 kuadrat min 3, yaitu A min 3. Kemudian lanjut, karena fungsi tersebut ada, jika A-nya itu real, bisa lanjut ke langkah 2, yaitu mencari limit dari fx, x mendekati C itu tadi. Jadi karena ini ada 2, itu ada dari kanan dengan dari kiri, kita coba satu-satu. Limit mendekati dari kanan yaitu ax kuadrat min 3, itu kita substitusi menjadi 1, sama lagi itu a min 3. Terus kalau dari kiri itu menggunakan fungsi yang di bawah, yaitu sin x min 1 plus x pangkat 3. Itu substitusi menjadi ini 1 min 1 jadi 0, jadi sin 0. Habis itu plus 1 pangkat 3, itu 1. Nah, sin 0 itu juga 0, jadi 0 tambah 1, 1. Kemudian lanjut ke langkah ketiga, yaitu dari limit tadi itu harus sama dengan FC. Nah, ini limit tadi itu dipakai yang mana? Nah, karena sebelumnya itu ada 2 kan. Nah, kalau misalnya dipakai yang atas ini, kita sama dengan yang sini tidak akan ketemu. Maka kita ambil yang di bawah. Jadi kita ambil yang di bawah tadi. Itu kita udah ketemu jadi 1. Terus yang FC atau F1 itu A-3. Jadi tinggal kita cari A-nya, itu min 3-nya dihilangkan dengan ditambahkan 3, yaitu menjadi 4 sama dengan A. Jadi A itu bisa diisi dengan 4. Kemudian lanjut ke nomor 2, yaitu kita disuruh mencari domain dari F dan G. Nah, mencari domain itu simpelnya itu seperti mencari di mana fungsi itu bisa di mana fungsi itu terdefinisi dan tidak terdefinisi. Nah, di sini itu kita mencari, mudahnya itu mencari yang tidak terdefinisi aja. Nah, di sini kalau di dalam akar tidak terdefinisinya itu ketika kurang dari 0, maka jadi domainnya itu dicari yang lebih dari 0, maka yang di dalam kurung harus lebih dari 0.
seperti ini. Domain dari fx itu berarti yang di dalam akar itu harus lebih dari 0 atau harus positif. Lebih dari sama dengan, karena jika dimasukkan 0 juga masih terdefinisi. Terus kemudian dilanjutkan saja, ini yang tujuhnya dihilangkan dengan dikurangin 7 di kedua ruas. Habis itu lanjut eh, x kuadrat itu kedua ruas di akar menjadi x, jadi lebih dari sama dengan akar min 7. Nah, karena ini tidak terdefinisi, maka jadi tidak ada yang dapat membuat di dalam akar ini itu negatif. Jadi, kalau dari dilihat saja mungkin bisa dilihat bahwa ini tuh hasilnya akan selalu positif karena semua bilangan akan selalu positif terus dijumlahkan 7 jadi selalu positif. Jadi domain dari fx itu uh, dari min tak hingga atau tak hingga atau seluruh bilangan real. Kemudian lanjut ke gx, yaitu sama seperti sebelumnya karena di dalam akar, jadi kita mencari yang di dalam akar aja, yaitu di dalam akar lebih dari 0. Kemudian ini dicari 9 x-nya itu kita pindah ke kanan atau dengan dijumlahkan x kuadrat, itu sisa sekarang 9 lebih dari x kuadrat. Kemudian menghilangkan kuadratnya, yaitu dengan kedua ruas di akar, kemudian didapatkan hasilnya plus minus 3, itu adalah dari x-nya. Jadi domain dari G itu dari min 3 hingga 3. Nah, untuk mencari komposisi itu ada di halaman 52. Itu domain uh, F komposisi G itu bisa ditulis sebagai F dalam kurung itu GX. Nah, jadi dengan tadi itu fungsinya, jadi kita tinggal masukkan GX ke dalam X dari Fx. Jadi itu karena sebelumnya itu Fx itu kan akar 7 plus X. Nah, X-nya itu diganti dengan GX, yaitu akar 9 min X kuadrat. Itu seperti itu. Cukup mudah. Kemudian untuk mencari domain dari komplement, yaitu ada di bawahnya tadi itu dari yang halaman 52. Nah, itu domainnya itu tinggal diikuti aja, yaitu X itu berisi dari domain G atau GX berisi dari domain F. Oke, sekian, terima kasih, semoga membantu.